Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayah Nabi bernama Abdullah. Ayah Abdullah bernama Abbas. Abbas punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad. Ayah mereka adik-beradik kandung dan mereka adalah saudara sepupu kata sebagian orang, sewali karena ayah mereka adik-beradik. Begitu dekatnya mereka. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi, didoakan Nabi. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia dalam agamanya dan ajarkan dia ta'wil, interpretasi pemahaman Al-Qur'an yang benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man usiba bi musibatin fi malihi. Siapa yang diuji pada hartanya, hilang, dicuri orang, dirampok orang, dijual orang, diambil orang, au jasadihi, atau diuji badannya, sakit, patah, bengkok, terbakar, fakatamaha, tapi dia menyembunyikannya, dia diam, dia tidak ceritakan pada orang lain, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Falam yashkuha ilan nas, dia tidak pernah menceritakannya, mengobral cerita kepada manusia. Kana haqqan 'ala Allahi an yaghfiralah, maka hak bagi Allah, maka Allah mengampuninya. Begitulah orang beriman. Terlalu banyak nikmat Allah yang pernah dia terima sehingga rasanya tidak layak untuk menceritakan, berkeluh kesah. Tidak ada nabi-nabi itu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tidak pernah berkeluh kesah, ya Allah, kenapa anakku mati, kenapa ternakku mati, kenapa kebunku kering, kenapa aku sakit, kenapa sampai kulitku seperti ini. Tidak pernah. Dia hanya berkata, Rabbi anni massaniyad-durr, aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam, makanya di antara orang yang mendoakan pengantin baru, Allahumma rahamhuma kama rahimta baina Ayyuba wa rahmah. Rahmati kasih sayang mereka berdua sebagaimana kau cumpahkan, kau berikan kasih sayang kepada berdua antara Ayyub alaihissalam dan rahmah. Karena begitulah iman mereka. Mereka merasakan nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini karena kaya raya sempat dia silap lupa, lalu terkata, terbetik dalam hatinya, ini punya saya, ini saya yang cari. Tapi begitu sakit saat itu dia sedang merenung sejenak. Oh, betapa aku tidak kuasa, Allah mau mengambil. Dia bersyukur kepada Allah. Betapa nistanya manusia, dua kali dia salah. Pertama dia lupa kepada Allah. Ketika nikmat itu dicabut Allah, dia maki, sumpah serapah, dia marah. Mengapa aku yang kena? Ini orang tidak ada balasan lain kecuali neraka jahanam baginya. Karena dosa itu bukan cuma minum khamar, dosa itu bukan cuma berzina, dosa itu bukan, tapi juga mengutuk nasib, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Aku salah, aku silap. Maka Allah menerima segala silap salahmu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Maka ketika engkau ditimpa kesulitan, hartamu, engkau ditipu orang, engkau dijanjikan keuntungan yang besar, tapi kemudian kau rugi, lalu kemudian kau terhutang, tapi kau diam, lalu kemudian engkau, masalah hukum tetap engkau laporkan, tapi tidak menjadi obral cerita ke sana kemari, sampah, apalagi sekarang, sosial media, media sosial, medsos, kemana-mana kita bisa obral cerita yang kita alami, pada harta kita, pada anak kita, pada keluarga kita. Tapi kemudian dia lam yashkuha ilan nas, dia hanya bersimpuh sujud di hadapan Allah di tengah malam yang sepi sunyi. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaika ashku dha'fa quwwati wa hilati, tiada tempat aku mengadu atas ketidakberdayaanku kecuali engkau ya Allah. Wa hawani bainan nas, aku sekarang betul-betul terhina di hadapan manusia ya Allah, tolong aku ya Allah. Wansurni fa anta khairun nasirin, tolong aku, engkaulah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Sedangkan berserah kepada pihak berwajib, mereka akan melindungi kita. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada manusia, berserah kepada tokoh masyarakat, mereka akan lindungi kita dari kejaran masyarakat yang akan menghantam, membabi buta. Konon lagi berserah kepada Dia, wahwal azizul jabbar, yang maha perkasa, maha kuasa. Maka berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bersandar kepada tiang yang besar, maka insya Allah kau akan kuat. Bernaung di bawah pohon yang rindang, insya Allah kau akan teduh. Bersila di akar
yang subur, maka insya Allah dudukmu akan tinggi. Tapi saat ini kau terlalu naif karena bersandar di daun yang lapuk. Orang kalau sudah terlampau hanyut jauh, rumput yang lapuk pun dia tarik, apa yang terjadi? Dia makin jatuh, makin hanyut dan berakhir dengan kematian. Kalau mati jiwa jasad ini masih lumayan, tapi yang mati ini adalah roh. Satu-satunya tempat kita bergantung hanya kepada Allah. Bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Bersandar kepada harta, harta akan sirna. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan berakhir. Tapi bersandarlah kepada Dia. La haula, tiada daya, wala quwata, tiada kekuatan illa billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Pesan Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mohon pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat meminta, tiada tempat mengadu kecuali Allah. Falam yaskuha ilan nas. Dia tidak pernah bicarakan kepada manusia. Karena haqqan 'ala Allah ay yaghfiralah. Maka Allah mengampuninya. Hai hambaku, aku tahu engkau dalam kesulitan. Jangankan yang kau katakan di mulutmu, jangankan yang kau tuliskan dengan tanganmu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsih kamu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, dalam dadamu, dalam jantungmu. Kami tahu itu semua. Kami hanya ingin melihat engkau meneteskan air mata di tengah malam bermunajat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Latif, ultuf bina. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Qawi, Ya Aziz. Wahai engkau yang maha perkasa, beri kami kekuatan ya Allah. Tidak ada tempat kami mohon kecuali hanya engkau saja. Maka ketika itu Allah akan menurunkan rahmat, ampunan dan maghfirahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.